Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya serta inayahnya sehingga kita melaksanakan sebuah ibadah yang menjadi wajib bagi kita di tempat yang suci dan mulia ini, serta diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga aktivitas keseharian kita sampai hari ini selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan para sahabatnya. Melengkapi khutbah saya pada kesempatan ini, izinkan saya untuk kita saling ingat mengingatkan, wasiat mewasiati, agar kita selalu taat dan patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Karena hanya dengan cara demikianlah kaum muslimin kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Ketika dalam kondisi apapun, kesadaran itu selalu hadir bersama kita bahwa Allah selalu mengawasi kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Kementerian Agama tahun 2023 mencanangkan sebagai tahun toleransi beragama. Toleransi adalah sikap menghargai, sikap menghormati. Sikap menghargai dan menghormati adalah sebuah sikap yang ditegaskan oleh Allah. Menghargai dan menghormati kepada siapa saja. Yang pertama adalah kita menghormati dan menghargai secara internal kita umat Islam. Karena dalam umat Islam terdapat banyak kelompok-kelompok, aliran-aliran yang di Indonesia saat ini sudah cukup banyak. Ada Nahdlatul Ulama, organisasi-organisasi keagamaan yang sudah sangat tua usianya. Ada Muhammadiyah. Tetapi dalam agama kita pun ada kelompok-kelompok yang muncul yang di belakang. Pada akhirnya mereka juga harus kita hormati dan kita hargai. Selama ajaran-ajaran mereka tidak sesat. Kalau ajaran-ajaran mereka sesat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang telah paten dianut umat Islam di Indonesia sejak zaman dahulu kala oleh para leluhur kita telah belajar di Mekah sana, dan kemudian di belakang hari ada kelompok-kelompok yang mengutak-atik, maka itu harus kita berikan sebuah fatwa sehingga mereka tidak menyesatkan masyarakat. Yang kedua adalah menghargai dan menghormati penganut agama lain. Di Indonesia ini ada 6 agama yang resmi dianut. Ada agama Islam, ada agama Katolik,
ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu. Mereka telah diakui keberadaannya di negara kita ini. Mereka adalah berhak hidup di bumi Indonesia ini. Dan yang ketiga adalah kita menghormati dan menghargai antar umat beragama dengan pemerintah. Umat beragama harus hidup rukun dan damai bersama dengan pemerintah. Pemerintah pun harus menghormati ajaran-ajaran agama yang sudah dijalankan oleh umatnya dan tidak boleh melakukan hal pembiaran terhadap hal-hal yang dapat merusak akidah masyarakat. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, berarti dalam kehidupan ini banyak perbedaan. Kita pasti berbeda. Dalam masyarakat kita saja, dalam kelompok kehidupan kita saja, di kantor, di masyarakat, kita pasti sudah berbeda. Ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan, ada orang Batak, ada orang Papua, ada orang Bugis, ada orang Makassar. Dari segi rasialnya saja sudah berbeda. Ada lagi dari sisi agama, sudah berbeda. Inilah yang Allah ingatkan kita dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya wahai manusia, Allah telah menjadikan kamu laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Lita'arafu, kata perintah kaum muslimin sekalian dalam tafsir Ibnu Katsir itu adalah perintah. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, bukan saling mencederai. Kalau perintah berarti kita menjalankan perintah Allah. Kalau perintah Allah berarti wajib hukumnya. Ini artinya apa? Inna akramakum, orang yang paling mulia di antara kamu. Innallahi atqakum, orang yang selalu taat menjalankan perintah Allah. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, akhir-akhir ini Kementerian Agama kembali mengeluarkan sebuah statement yang disebut dengan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah bagaimana supaya masyarakat Indonesia, bukan hanya umat Islam, tetapi umat agama lain pun harus bermoderasi agama. Moderasi beragama adalah sikap selalu di tengah-tengah, ummatan wasatan, wasatiyah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kita di Indonesia, alhamdulillah, kita bisa keluar dari upaya-upaya yang menghancurkan bangsa kita oleh kelompok ISIS, kaum muslimin sekalian. 5 tahun terakhir banyak sekali teroris ditangkap. Ini artinya intelijen negara bekerja dengan baik, kaum muslimin sekalian. Seandainya tidak, kita sudah hancur seperti Suriah, kaum muslimin sekalian. Makanya ajaran-ajaran agama, semua agama termasuk kita yang mayoritas di Indonesia ini harus bersikap toleran, bersikap di tengah-tengah dalam menjalankan ajaran agamanya. Mengapa Kementerian Agama menggaungkan ini, kaum muslimin sekalian? Yang pertama alasannya adalah karena munculnya sikap eksklusivisme dalam beragama di antara umat. Sikap eksklusif. Sikap eksklusif ini adalah hanya kelompoknya yang benar, hanya agamanya yang benar, agama lain salah. Kelompok lain salah, kafir. Kita saling mengkafirkan. Padahal mereka baru belajar beberapa saat, tetapi berani mengkafirkan. Mereka yang sudah lama belajar kitab kuning berpuluh-puluh tahun tidak dihargai. Sikap eksklusivisme dalam beragama. Akibatnya apa?
egoisme dalam beragama, tidak menghormati, tidak menghargai sesama kita sendiri, kaum muslimin sekalian. Yang kedua adalah mengapa moderasi beragama harus dijalankan? Karena tingginya angka kekerasan mengatasnamakan agama, kaum muslimin sekalian. Kejadian di Ambon, kejadian di Poso, di Sambas. Coba lihat, siapa yang hancur-hancuran? Umat Islam yang hancur-hancuran. Kita diadu domba, kaum muslimin sekalian. Tingginya angka kekerasan mengatasnamakan agama. Yang ketiga adalah mengapa harus kita menjadi penganut agama yang tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri. Karena munculnya semangat beragama yang bertentangan dengan semangat bernegara. Banyak di antara generasi kita mulai mempertanyakan Pancasila. Mulai tidak percaya kepada Pancasila. Mereka menawarkan khilafah, misalnya. Hormat bendera dapat mencederai iman, kaum muslimin sekalian. Ini ciri-cirinya. Dari hasil survei, ada 33,4% rata-rata umat Islam tidak mau bertetangga dengan penganut agama lain. Kondisi inilah yang membuat negara harus turun melalui Kementerian Agama agar masyarakat pemeluk agama, semua agama ini harus bersama-sama supaya negara kita ini tidak porak-poranda seperti yang terjadi di Timur Tengah sana. Dari sisi teologis memang tidak bisa ditawar. Surat Al-Kafirun jelas-jelas lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din. Termasuk terhadap pemberian salam pun. Sekarang masalah salam, ingatlah akan sabda Rasulullah, "Iza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu alaikum." Apabila ahlul kitab memberi salam kepadamu, cukup jawab waalaikum. Tetapi kenyataannya kita sekarang sudah mencampur barukan semua ini. Kalau ada agama lain memberi salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kita jawab pun, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Padahal cukup dijawab waalaikum. Dalam sisi teologis tidak bisa ditawar. Karena Allah lah yang menurunkan agama ini sebagai agama terakhir. Agama penyempurna. Ketika Rasulullah menunaikan wadah haji terakhirnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah dan tidak ada agama lain setelah agama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hazzar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa akhirul khutbah wa alhamdulillahi rabbil alamin.